Betapa nistanya negara ini kalau acuan berhukum kita, kalau standar hukum kita, kemudian harus dikangkangi atas dalih demokrasi. Orang-orang ini justru pansos. Pengen cepat terkenal, ya gampang, musuhi Pak Jokowi. Sampai kapan kemudian figur Jokowi dijadikan bahan cemoohan? Sampai kapan figur Jokowi dibikin sebagai kelinci percobaan atas dalih demokrasi? Bapak-bapak yang sekolah tinggi-tinggi ini, saya tidak tahu motif kalian apa. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa sekali lagi, problem ijazah Jokowi bukanlah sekedar problem selembar kertas ijazah. Jokowi tidak berhitung tentang manusia yang namanya Tifa. Minta maaf, tai kuku. Roy Suryo, tai kuku. Rismon, kalian tai kuku bagi Jokowi. Kenapa? Karena orang-orang besar saja, ya, orang-orang sekelas Haritanu Sudibyo, siapa lagi, Tommy Winata, bahkan mereka owner-owner Freeport, tumbang di hadapan Jokowi, tunduk. Apalagi cuma kalian. Jadi profesor-profesor yang selalu berharap bahwa ini tidak perlu dipidana, ini tidak perlu dibawa ke meja hukum, kalian juga ikut bertanggung jawab atas rusaknya moral bangsa ini. Kalau mereka menggunakan ijazah sebagai pintu masuk untuk mendowngrade Pak Jokowi secara politik, maka Jokowi juga menggunakan ijazah sebagai pintu masuk untuk mengurai siapa dalang di balik mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Salam kebajikan. Syadu, syadu, syadu. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Natal buat seluruh saudara, saudari, kerabat saya, umat Nasrani dimanapun kalian berada. Semoga semangat Natal kali ini bisa membangun optimisme kita lebih kuat lagi, kita lebih yakin lagi, dan kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pemerintah agar pemerintah bisa bekerja dengan baik, pemerintah bisa bekerja tanpa gangguan, pemerintah bisa bekerja untuk semaksimal mungkin demi kemaslahatan kita, demi kemaslahatan rakyat Republik Indonesia. Guys, kita berkumpul di tempat ini lagi. Kita berkumpul dalam tayangan Parkiran Om Kindi Gemoy, ya. Parkiran Paradigma Kiblat Kebenaran, sebuah konten video yang di dalamnya merupakan sebuah tempat kita berkumpul menganalisa sekaligus juga berbagi pikiran. Kalian berhak untuk mengkritik, memberi saran. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Lalu kemudian jangan lupa like, subscribe, and share. Agar kemudian kanal YouTube ini bisa berkembang dan kita bisa mengajak yang lain yang masih waras dan masih percaya tentang negeri ini, yang masih menaruh kepercayaan kepada para petinggi dan para pemimpin negeri ini, kemudian bisa berkumpul dalam satu kekuatan untuk menjaga bangsa kita yang hari-hari terakhir ini tengah dirongrong, dirusak dari dalam oleh mereka. Komponen orang-orang yang gagal move on akibat kalah di momentum pemilu, yang saat ini masih sakit hati karena organisasi mereka dibubarkan, dan kelompok-kelompok yang mungkin saat ini belum mendapatkan job apa-apa dan negara tidak juga memanggil mereka untuk bergabung membantu negara. Guys, apapun itu, kita yang masih waras harusnya berpikir jernih, berkumpul di Parkiran Om Kindi, kita bisa sama-sama bertukar pikiran dan saling membagi pengetahuan. Kita sama-sama belajar. Oke guys, saya kira juga beberapa hari terakhir ini Parkiran Om Kindi walaupun tidak mengudara, tapi saya memantau, mengupdate seluruh perkembangan dari isu-isu politik nasional kita yang memang saat ini masih terus menghangat, problem ijazah Pak Jokowi yang masih terus bergulir dan masih diperdebatkan satu sama lain. Guys, saya lantas berpikir, sebenarnya orang-orang seperti Rustam Effendi yang kemarin-kemarin mengaku bahwa keponakannya bertemu dengan anaknya Dumatno, dan anaknya Dumatno mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu adalah foto bapaknya. Kemudian saat ini kita meminta, publik meminta, ya, bahkan tim hukum Pak Jokowi meminta kepada Rustam Effendi untuk menghadirkan keponakannya. Tapi Rustam Effendi enggan untuk memperkenalkan siapa keponakannya yang bertemu dengan anaknya Pak Dumatno tersebut. Kemudian saat ditanya, oke, kalau memang Anda, Rustam, tidak mau memperlihatkan atau tidak mau mengajak serta ponakan Anda untuk dipertunjukkan di hadapan publik, maka setidak-tidaknya tunjukkan di mana ponakan Anda bertemu dengan anak Pak Dumatno. Itu juga Rustam Effendi mengelak, tidak mau menyampaikan. Guys, orang ini menebar hoax, menebar racun, informasi gila, diumbar ke sana kemari,
hanya untuk menambah-nambah framing mereka agar mengumpulkan kekuatan mereka menjadi satu hal yang paripurna untuk disajikan dalam konsumsi publik, agar publik bisa melihat dan mendengar itu. Lalu makin bencilah publik terhadap Jokowi. Lalu makin berkumpullah mereka yang saling percaya satu sama lain, terutama berita-berita hoax dan disinformasi yang disampaikan oleh Rustam Effendi tadi. Guys, ada juga beberapa profesor yang saya lihat mulai muncul bicara tentang jangan sampai dipidana, Roy Suryo dan kawan-kawan. Profesor Indra Giri juga akibat mulut dia menyampaikan bahwa perlu adanya uji lab tandingan. Kemudian saat-saat ini lagi bersemangat lagi Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bicara tentang uji lab tandingan. Yang itu semua tidak ada di SOP. Betapa nistanya negara ini kalau acuan berhukum kita, kalau standar hukum kita, kemudian harus dikangkangi atas dalih demokrasi. Guys, orang-orang ini berlindung dalam sebuah kalimat demokrasi. Sehingga kemudian mereka bebas berekspresi. Mereka sebebas mungkin mengeluarkan bahasa-bahasa yang membuat telinga kita menjadi panas. Mereka cenderung rela menghambur-hambur fitnah, hoax, berita-berita palsu. Kemudian atas nama demokrasi mereka tidak boleh dipidana. Kemudian atas dalih demokrasi mereka harus dilindungi. Karena mereka adalah peneliti, mereka adalah ahli. Padahal ternyata aparat kepolisian telah mengumumkan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki sertifikasi keahliannya masing-masing. Sehingga tidak ada standar ya, dan tidak ada kapasitas kepada mereka untuk melakukan satu upaya penelitian. Atas dasar apa? Mereka tidak mengantongi itu semua. Yang pasti guys, dari semua orang-orang ini, paling tidak ada dua hal yang bisa saya lihat. Rustam Effendi dan kawan-kawan. Siapa mereka ini? Siapa sih? Coba teman-teman yang ada di kanal YouTube Parkiran Om Kindi ini, coba kalian ceritakan kepada saya, Rustam Effendi ini siapa? Siapa dia? Dalam catatan sejarah bangsa ini dia pernah berbuat apa? Siapa orang ini? Apa dia? Latar belakangnya apa? Mungkin saya nggak tahu siapa beliau lebih jauh. Mungkin saya nggak kenal. Tapi tolong ceritakan kepada saya. Orang ini siapa dia? Apa dia gitu? Dia pernah membuat apa nih? Ada satu hal yang besar begitu dia pernah bawa buat negara ini. Tolong ceritakan kepada kita. Siapa orang ini? Selain dia orang dari TPUA ya. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Siapa orang ini sebenarnya gitu loh. Kemudian Profesor Indra Giri. Menurut saya, yang terjadi pada diri Profesor Indra Giri itu dua hal. Yang pertama, tentu kemungkinan besar juga ada semacam perasaan yang kurang sreg dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Karena dalam beberapa fakta, Profesor Indra Giri ini adalah orang yang cukup masif untuk melakukan kritik dan lain sebagainya. Yang kedua, atau jangan-jangan sang profesor ini udah mulai turun trennya, udah mulai tidak lagi kita lihat di layar kaca, sehingga menggunakan momentum kasus ijazah ini agar meng-up kembali dirinya biar bisa jadi tontonan publik lagi. Sudah cukup lama beliau tidak mengudara. Kita bisa lihat itu. Nah, Rustam Effendi dan kawan-kawan saya kembali lagi adalah orang-orang yang kita tidak kenal sebelumnya. Artinya apa? Orang-orang ini justru pansos. Pengen cepat terkenal, ya gampang. Musuhi Pak Jokowi. Ya nggak usah Rustam Effendi, nggak usah Rizwan Syanipar, nggak usah Tifa, nggak usah Roy Suryo, nggak usah Prof. Indra Giri, atau siapapun mereka, nggak perlu. Teman-teman saja yang ada di Parkiran Om Kindi ini, kalau pengen cepat terkenal, gampang. Tinggal menyerang Pak Jokowi, buat satu video pendek, bahwa Anda tidak percaya dengan Jokowi, ya, tinggal Anda sampaikan bahwa Jokowi itu pembohong, tukang fitnah, dan lain sebagainya, maka sebentar saja Anda terkenal, dan Anda berharap tidak dipenjara. Sampai kapan kemudian figur Jokowi dijadikan bahan cemoohan? Sampai kapan figur Jokowi dibikin sebagai kelinci percobaan atas dalih demokrasi? Sampai kapan orang ini harus dibikin jadi tumbal sejarah? Semua caci maki, semua umpatan, semua fitnahan, semua tuduhan, semua kebencian dibuang kepada satu orang ini. Kemudian orang maunya tidak dipenjara atas dalih demokrasi dan atas dasar Jokowi mantan presiden. Ya kalau seperti ini situasinya, gawat teman-teman semua. Sekali lagi, Profesor Indra Giri dan beberapa profesor lain yang saya lihat mulai ceriwis di media sosial dan mulai berani bicara di depan televisi, saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bapak-bapak yang sekolah tinggi-tinggi ini, saya tidak tahu motif kalian apa. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, bahwa sekali lagi, problem ijazah Jokowi bukanlah sekedar problem selembar kertas ijazah. Kami harus mengingatkan itu. Ini bukan sekedar selembar kertas ijazah
yang atas nama kertas itu kemudian Anda berharap diperdebatkan, Anda berharap ada uji forensik ulang, Anda berharap ada lembaga independen lainnya yang juga harus melakukan ujian dan mungkin ditandingkan dengan Puslapor. Bukan itu saja. Kenapa sependek itu cara berpikir kalian? Tidak sependek itu. Tapi ini gerombolan serigala yang berkumpul atas nama kebencian, yang di dalamnya ada operasi politik besar, yang ada komponen di belakangnya yang berkepentingan atas politik jangka panjang, bahkan jangka pendek. Berkumpul di satu titik yang sama, pakai judul ijazah. Jokowi tidak berhitung tentang manusia yang namanya Tifa. Minta maaf, tai kuku. Roy Suryo, tai kuku. Rismon, kalian tai kuku bagi Jokowi. Kenapa? Karena orang-orang besar saja. Ya, orang-orang sekelas Haritanu Sudibyo, siapa lagi, Tommy Winata, bahkan mereka owner-owner Freeport, tumbang di hadapan Jokowi, tunduk. Apalagi cuma kalian. Tapi Jokowi tidak menghitung kalian di sini. Ada problem besar di balik layar yang itu perlu diurai dan itu perlu diungkap. Barangkali melalui kalian ini barang bisa terungkap. Jadi profesor-profesor yang selalu berharap bahwa ini tidak perlu dipidana, ini tidak perlu dibawa ke meja hukum, kalian juga ikut bertanggung jawab atas rusaknya moral bangsa ini. Besok hari, kalau kita terus biarkan orang-orang ini dan tidak boleh dipenjara, tidak boleh dihukum, wow, rusak bangsa ini. Hancur. Ini bisa jadi presiden buruk. Awal mula cilakanya menjadi pemimpin di bangsa Indonesia, di mana mereka di akhir masa kehidupan mereka menjadi pesakitan dan menjadi orang yang boleh dihina, boleh dituduh, boleh difitnah, dan tidak boleh dipenjara orang yang melakukan itu. Masa seperti itu? Sekali lagi, kalau mereka menggunakan ijazah sebagai pintu masuk untuk mendowngrade Pak Jokowi secara politik, maka Jokowi juga menggunakan ijazah sebagai pintu masuk untuk mengurai siapa dalang di balik mereka dan kejahatan model apa yang sedang bekerja di bangsa ini yang kemudian punya agenda memakzulkan Gibran di esok hari. Tolong dihargai juga perspektif politik orang bahwa hidup ini tidak sekedar apa yang Anda baca. Bahwa jangan Anda merasa Anda adalah penulis, Anda merasa adalah Anda ahli hukum, kemudian Anda bisa seenaknya mengeluarkan statement-statement atas dalih hukum, kemudian kita-kita ini yang membaca dari arah lain tidak boleh digunakan perspektif kita. Oh, enggak juga seperti itu. Sekali lagi, bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini adalah cara yang paling benar dan publik menunggu itu. Bagi Roy Suryo dan kawan-kawan gak usah ceriwis. Ahmad Kosidudin gak usah terus membangun framing. Mengatakan bahwa sudah melihat ternyata ijazah itu sama seperti apa yang diposting oleh Dian Sandi. Walaupun itu juga tidak. Tapi tidak apa-apa. Ilmu framing memang milik kalian. Kalian memang diciptakan dari mulut. Kalau kami ini memang diciptakan itu dari ibu kami, dari rahim. Mungkin kalian lahir dari mulut semua gitu loh. Kalian memang diciptakan untuk mengumbar-umbar kejahatan. Sebagaimana kata Nabi, hati-hati di masa depan. Para ahli itu bergabung dengan Dajjal. Yang ada tanda di jidat itu. Kelompok Dajjal yang akan menyebarkan fitnah-fitnah itu. Menyebarkan berita-berita seolah-olah kebenaran dengan kemampuan intelektual, kemampuan bersilat lidah, menyampaikan kalimat-kalimat yang punya basis ilmiah. Kemudian itu merangsang dan mendoktrin orang agar percaya dengan bahasa-bahasa mereka. Guys, kita tidak boleh tunduk dengan mereka. Jangan mau terpedaya dengan kalimat-kalimat ilmiah yang pada gilirannya berharap agar problem ijazah palsu ini hanya berakhir dalam bentuk penelitian dan tidak sampai pada bentuk pidana. No, sebagai bangsa hukum, tegakkan hukum. Setajam-tajamnya, seadil-adilnya. Dan kita percaya bahwa aparat penegak hukum kita akan berlaku adil untuk mengambil dan memutuskan kebenaran di masa depan. Parkiran Om Kindi akan kembali lagi nanti.